In this episode, Shoka Takuma will tell us about his story about his sim racing career as a driver, family, and give us tips about being a good manager for the team. This is Simpod. Hey, stop. You listen. This is Simpod. Halo Takuma. Wah, halo Dok, halo. Long Hey, time no see. long time no see. Long time kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Iya lama banget, Udah. berapa ya? Sebulan nyampe kali kita diam-diam nih. Iya, ya lu sibuk sih dengan tim lu yang baru ya kan. Wah, been been a roller coaster lah, asik banget sih, asik banget. Asik. Parah. Gimana kabar lu? Wah, baik banget. Kebetulan ya baik banget walaupun papa sempat sakit kemarin, alhamdulillah keluarga nggak apa-apa. Kalau in terms of sim racing lagi seru banget sih, lagi di atas kita lagi climbing bareng-bareng lah, bareng teammate dan juga teman-teman. Kalau lu gimana, Dok? Baik juga gua. Jadi lu sempat susah untuk kemana-mana ya gara-gara bokap kena COVID ya? Bener. Jadi kemarin itu tim kan pada ke HQ kan. Satu tim itu sisa Ah, gua doang, Dok, nggak ada. Gue dari rumah pakai video teleponan sama teammate, yang lain di HQ semua. Sedih banget itu, parah. hmm, bener. Udah enak ya, udah ada timnya, udah ada HQ-nya ya. Jadi lu nggak pusing lagi ya. Bisa bersilaturahmi. Bisa. Nah, eh, lu sibuk apa sekarang? Gue sih sibuk nge-team manager dan juga nyetir untuk JMax Junior. Team manager ya itu mainly gue ngebantu dan juga ngebimbing teammate gue, yaitu Dava Nabil, Sergio Nur, Kultubi, terus ada tambahan Kenan sini kemarin. Jadi sebagai leader lah, pathway gitu untuk mereka. Kita bareng-bareng naik ke atas kejar senior-senior kita. Oh, oke. Gitu. Nah, sebelum ngomongin tentang JMax ataupun tentang manajer lo, tapi coba lo perkenalan diri karena pasti kayak pendengar-pendengar podcast di Simpot kayaknya belum seberapa kenal nih sama lo. Coba lo Nah, kenalin diri, boleh? yes, gue Syaukat Takuma Suyatmo, pembalap sim racer. Umur gue 16 tahun 360 hari, ya enggak? 5 hari lagi ultah gue nyombong dulu. Waduh. Udah sih basically gue cuman tiba-tiba kecebur di dunia sim racing pas kenal sama Edo. Walaupun udah ada hidup di area balap beneran, cuman baru ke sim racing itu 2021 lah paling. Hmm, oke. Gitu. Dan berarti hitungannya baru lah ya. Baru banget kalau di sim racing, bisa dibilang baru banget. Pakai setir juga berapa? Mungkin 4 bulan pakai setir ada. 4 bulan, 5 bulan gitu. Oh, oke. Dan eh coba lu ceritain karir sim racing lu, karena setahu gua pertama kali ketemu lu kan waktu lu jadi admin di komunitas UK ya. Assetto Friends itu ya. Iya, Satu Friends AF, itu. heeh. Ya, itu dari UK apa dari mana itu? Itu sebenarnya yang punya itu orang Turki, tapi dia tinggal di Belgia. Cuman Oh, dia bikinnya bareng orang UK dan Jerman gitu. gitu. Bareng-bareng gitu, bertiga gitulah pokoknya foundernya, Oke. gitu. Nah terus Oke. nggak lama gue join, jadi pas komunitasnya baru 4 bulan 5 bulan gue join, alhasil kita lumayan numbuh sih waktu itu sampai Edo dateng gitu. Nah, terus akhirnya lu keluar dari Assetto Friends karena ya ada masalah. Terus akhirnya lu bikin sendiri namanya ARS, Australasian, ya betul itu tuh. Australasian ARS lah, Australasian Racing Racing Series. Series. Oke. Nah, di situ akhirnya tersampaikan nggak apa yang lo pengen gitu dari, soalnya lu Hmm. kan sempat bilang kalau di Assetto Friends lu ada sesuatu hal yang lu pengen tapi nggak bisa lu buat, akhirnya lu bikin sendiri ARS itu, dan akhirnya apa yang lu dapat sesuai kah atau gimana? Sebenarnya kan gue waktu itu pengen banget gue tuh balap sama temen-temen Asia, terus membesarkan balap di Asia, karena
gue tuh sebenarnya nggak tahu adanya komunitas yang kayak di Indonesia atau Asia gitu. Jadi gue pengen Hmm, membesarkan balap di Asia, pengen balap apa yang orang-orang mau gitu. Nah akhirnya gue hmm. bikin sama teman gue Callum, kita balap berdasarkan voting apa nih orang-orang komunitas yang kita punya sekarang mau balap apa. Jadi waktu itu Hmm. kita balap GT3 dan alhasil ketemu sekitar 250 orang untuk season 1. Terus kita juga bikin charity balap waktu itu sama Javasim tuh kalau inget, yang lu Oh iya, caster benar benar juga. benar. Yang ini ya, Nah, Civic pakai Civic iya ya? buat donasi ke ACT. Jadi sebenarnya Mhm. goal gue di ARS sudah tercapai, walaupun sekarang nggak dilanjutin lagi karena gue ada kesibukan lain, ya gue cukup puas sih. Cukup seneng Oh, seneng dalam diri sendiri aja gitu. oke. Berarti sekarang benar-benar off dari ARS? Udah? Bener-bener off Oh, dari IRS, bener-bener off dari hampir semua kegiatan kecuali tim manager, balap, sama sekolah sih. Sisa itu doang. Bener-bener waktunya buat itu aja. oke. Dan lu sempet jadi caster, ya kan? Betul, itu dia. Sempet jadi caster di tim HME waktu itu. Betul. Bisa eh, menurut lu dengan lu jadi manajer sekarang, caster itu masih jadi sebuah hobi lu atau udah nggak sama sekali? Bisa dibilang sebagai hobi sih, dan juga gue seneng caster. Cuman karena waktunya sekarang gak banyak, jadi ya gue nggak bisa caster juga. Walaupun gue seneng. Jadi kalau misalnya ada kesempatan lagi dan waktunya schedule pas semua, pasti gue caster lah. Karena dari situ kan gue bisa dapat juga karir sim racing. Waktu pertama di AF ketemu lu, Dok. Terus lu sama Om Haris bawa gue ke HM. Dari Heeh. situ gue dapat kesempatan buat kenal JMX. Jadi kalau dilihat satu-satu sebenarnya semuanya terhubung gitu. Jadi kalau tanpa caster gue nggak kebalap juga. Jadi tetap aja itu Oh, jadi hobi dan kesenangan gue gitu. oke. Berarti lu tetap akan bisa ngeser kalau sesuai dengan jadwal lu ya? Insya Allah. Oh, insya Semoga nggak Allah. hilang suara gue. Udah lama, udah berapa Iya, bulan nggak caster. iya benar benar benar. Kita terakhir ngester itu yang barengan tuh ya di yang waktu JMX Phantom itu ya, waktu kita Ewan, belum iya Ewan. kemana-mana ya. Iya, Heeh. Iwan itu kita di Iwan kita terakhir sih itu. Itu Dadakan berapa? itu sehari sebelum caster diajak gitu. Iya, soalnya kan ya memang si Cleo tiba-tiba WhatsApp gara-gara si TB lagi berhalangan, Heeh. Avila juga, terus akhirnya dia ngontak gua, terus ya gue bilang kayak, ya lu sendiri dong gitu. Loh, kok sendiri gitu? Waduh, kalau ngajak temen gimana? Bisa nggak gitu? Heeh. Oh ya nggak apa-apa kalau lu ada gitu. Oh ada nih si Takuma, boleh nggak gitu? Akhirnya gue ngontak lu kan. Ingat banget Nah, itu. karena ya waktu itu kan kita, ya sama-sama alumni HME ya. Oh, lu masih di Iya. HME waktu itu. Jadi Masih ya masih. dan gua waktu itu ya karena lebih dapet aja sih chemistry-nya untuk caster kan sama lu, ya udah gua ajak Mhm. lu gitu. Emang dari awal yang ngajarin gue caster dari F1 ya, F1 1998 kan juga lu, Dok. Lu sama Ilham Eh, lah, bertiga waktu iya, itu kita. Ilham, iya. Ilham Iya, Ilham jago banget sih untuk crowd control-nya sih. parah. Makanya gua Ngajarinnya juga bagus banget. Gue dari bagus awkward loh, bagus. dari awkward banget itu ronde 1. Iya iya, gue Parah. tahu itu. Eee, Interlagos ya lu oh belum belum belum, lu ke Enggak, Melbourne Spa HME ya? F1 round 1, F1 round 1 Oh gue. oh iya F1, iya Mhm. ya iya ya F1 bener bener bener. Ya itulah, akhirnya lu jadi caster dan lu nggak ada keinginan untuk bikin event lagi apa gimana? Mmm, Mungkin bisa dibilang karena sekarang gue sama teman-teman gue lagi bener-bener mencoba untuk naik ke dunia atas Asia ataupun dunia. Jadi semua passion gue, semua fokus gue lagi di balap, Dok. Jadi Mmm, keinginan gue sekarang cuman lagi di balap aja sih sebenarnya. Caster, IO gitu-gitu tetap seneng, tapi sekarang lagi pengen banget balap dan jago di balap gitu. fokus balap doang berarti ya? Fokus balap, urus tim, nah itu 2 lah yang fokus banget sekarang. Oke, kalau lu ngomong ngurus tim, apa sih yang dikerjain seorang manajer tim itu sebenarnya? Seorang manajer tim kalau dari sisi gue ya, mungkin tiap Mmm, manajer ada beda cara. mmm, Gue itu harus menunjukkan target, visi, misi ke dalam
tim gua JMX Junior kepada junior-junior kita, apa yang kita bisa achieve, apa yang kita mau achieve. Terus kita juga harus ada kedisiplinan, yaitu gue bikinin schedule buat mereka, kita runding bareng-bareng. Terus kita harus review bareng race kita kayak tadi kayak gimana. Terus ada struktur latihan supaya kita latihannya itu nggak sia-sia gitu. Jadi latihan dengan purpose kalau gue bilang biasanya. Iya, Lalu harus kita ada juga setting tujuannya. benar. Terus kita juga schedule buat latihan sama senior-senior kita, karena kan pasti mereka tahu lebih banyak lah daripada kita. Contohnya Presley lah. Waktu gue sama Dava pertama ke JMX itu gue hampir 2 second off pace dari Presley, percaya nggak percaya, di best Hmm. race. Terus sehari 2 hari setelah belajar sama Presley, itu gap turun jadi setengah detik gue sama Dava sama dia. Itu karena Oke. kita ada struktur latihan yang efektif. Itu sih yang gue coba sampaikan sebagai tim manager ke mereka. Planning sih, basically planning lah. Oke. Dan susahnya di mana untuk sebagai manajer tim yang kalau notabene kan ini baru ya, dan lu baru juga untuk nge-handle sebuah baru tim. banget. Cuman gue juga belajar banyak dari papa pas papa sempat manajer tim, gue perhatiin gitu kan. Jadi kalau menurut gue taking notes, bikin schedule itu semua nggak susah, tapi tapi yang lebih tricky itu kadang untuk mungkin memotivasi tim atau mungkin bikin chemistry timnya bagus, bikin semuanya deket, karena itu kan butuh waktu. Terus kalau misalnya ada pembalap yang lagi down, kita butuh di sana buat mereka, butuh ngerti. Itu sih yang kadang kita butuh baca personality tim kita perlu analisa satu-satu. Kan nggak semua pembalap sama ya, jadi buat develop, buat ngerti itu semuanya beda-beda gitu. Harus bener-bener kenal lah. Gitu. Oke, jadi kalau bisa dibilang kerja lu double juga ya. Maksudnya kalau menurut gua susah juga. Lu balapan iya, tapi ya nge-manage tim juga iya gitu. Maksud gua kayak ya gua ngerasain itu dan pusing juga sih sebenarnya, ribet juga gitu. Cuman kalau udah passion sih Nggak enak-enak berat aja. kalau udah passion, ya udah nggak berat kalau emang Udah. passion. Ya seru aja sih sebenarnya, dibawa seru aja. Kayak mungkin ada orang yang suka sekolah, kita rasa sekolah berat, buat mereka mah seneng gitu. Kalau kita seneng di tim manager, seneng balap, ya bawa seneng aja. Walaupun kadang emang ketat banget schedule, tapi alhasil lu seneng sendiri lihat tim lu sekarang bisa mulai naik ke atas gitu. Dan cara bagi waktu lo sekolah, tim, sama balap lo itu kayak gimana? Nah ini menarik nih. Jadi gue itu orangnya susah belajar sendiri. Jadi gue itu saat jam sekolah dari jam 7 sampai jam 4, kadang dari jam 7 sampai jam 7 ada kelas terus, gue itu full fokus di kelas. Gue bener-bener matiin semua hal balap, semua tim manager staff, kecuali di sesi break siang-siang, supaya gue bisa maksimalin sekolah gue. Jadi pas pulang gue tuh bisa bebas, bisa latihan, bisa istirahat gitu. Jadi gue bener-bener sekolah, belajar full, lalu free time gue bisa gue pakai buat balap gitu sih. Karena gue kalau belajar sendiri juga kurang efektif, orangnya perlu suatu bimbingan atau gambar dari guru gitu. Ada orang yang nuntun lah ya istilahnya. Ada orang yang nuntun ya. Mungkin bisa kelihatan gak mandiri, tapi kalau soal sekolah ya gue butuh suatu pendamping. Beda soal kalau soal balap atau soal hal lain. Tapi kalau spesifik sekolah gue butuh pembimbing. Gitu. Dan biasanya latihan lu jam berapa kalau misalnya sekolah lu sampai dari jam 7 ke jam 7 lagi? Jadi kalau dari jam 7 ke jam 7 itu sebenarnya jam 4 sampai jam 5 break. Itu selesai sekolah binus. Jadi gue break sejam, terus jam 5 gue lanjut bimbel buat SBMPTN. Karena walaupun sekolah gue swasta, gue pengen masuk ITB gitu. Jadi gue dari jam 7 sampai jam 7, pas break jam 4 sampai jam 5 gue mandi, gue makan, gue istirahat. Jam 5 sampai jam 7 gue les, jam 7 gue makan lagi. Sekitar jam 8 gue udah bisa latihan sama tim 2 jam 3 jam. Kalau yang dari jam 7 sampai jam 4, jam 5 sekolahnya itu biasa gue istirahat 30 menit, terus latihan sampai malam dengan beberapa break makan sama keluarga gitu-gitu. Jadi emang ya bisa dibilang agak tight lah. Makanya gue nggak bisa IO, nggak bisa caster, itu alasannya itu sebenarnya. Tight banget. Nah
dari orang tua lu sendiri, dari keluarga lu sendiri gimana ngelihat lu sibuk banget kayak gini? Maksudnya untuk Mmm, anak yang belum 17 tahun, belum genap nih 5 hari lagi ya 17 tahun ya. 5 hari iya. lagi sudah bisa bikin KTP, yang orang tua lu lihat ataupun keluarga lu lihat, lu kayak gimana? Mama, papa, keluarga juga seneng gue dapat kesibukan, gue dapat pengalaman di environment kerja yang katanya dan gue tahu sih sekarang itu pengalaman paling penting gitu, sebelum kita Oke. cari kerja, sebelum universitas. Jadi seneng banget orang tua, alhamdulillah seneng banget, tapi yang selalu diingatkan prioritas gue sekolah, gue harus tetap selalu inget ibadah, selalu inget sekolah, jadi itu yang terus terngiang-ngiang di kepala gue. Basically gitu sih, tapi terus diingetin buat ibadah, buat luangin waktu buat sekolah, ibadah, gitu-gitu sih Hmm, basically. oke. Dan kayak, eee, gimana sih caranya lu bisa konsisten untuk mengerjakan itu setiap saat dan tepat waktu? Karena Mmm, mungkin ada beberapa orang yang susah banget untuk ngatur waktu dan bisa konsisten ngerjain semuanya gitu. Karena kalau gue lihat untuk seumuran elu, gila sih dengan punya kesibukan yang kayak gitu loh. Apalagi lu heeh dipercayakan untuk jadi manajer gitu oleh heeh, sebuah tim yang ataupun perusahaan yang menurut gua gede gitu. mhm. Sebenarnya sih karena udah di kelas 12 juga, gue udah mulai lihat-lihat apa sih sebenarnya passion gue kan. Passion Mmm, gue dari dulu balap, bener-bener dari di perut mama udah di track gitu, lahirnya di track lah. Jadi mmm, karena itu passion gue merasa, oh ya ini gue seneng, gue bakal luangin waktu buat ini, no matter what gue harus bisa cari gimana caranya gue masih bisa balap dan juga sukses di sekolah. Nah, hal-hal yang menurut gue kurang penting atau kurang esensial ya gue pinggirin. Misal dulu gue suka main CS nih kelas 11, kelas 10, itu gue udah uninstall semua, gue udah nggak bisa. Gue suka hangout sama temen, gue sekarang hangout sama temen mungkin sekali 2 kali sebulan doang. Jadi bener-bener gue drop hal-hal yang menurut gue bukan esensial dan gue fokusin terhadap apa yang gue passion dan tujuan hidup gue itu udah gue tulis dari sekarang istilahnya. Jadi sampai lu putus sama buru lah. cewek lu ya? Waduh itu di bawah. Ya begitulah. Tapi waduh itu sedih sih itu. Enggak bercanda. Tapi ya begitulah. Kan Iya, nggak bisa sampai dikontrol beberapa hal. sa Buset dalam banget. sampai sampai rela putus ya. Waduh kacau Buset. sih. Waduh Ini kacau, ini buat kacau. Clio sama Presley kalau dengerin ini, kasihan lah sama Takuma. Dia ini rela berkorban loh. Rela berkorban nggak tuh? Dalam banget. Sampai putus sama Dalam pacarnya banget. lu, itu 3 tahun loh, 4 tahun lah, 4 tahun lu jalan sama Tiga cewek tiga lu. tiga. Hampir 3 tiga tahun hampir ya, tiga. hampir 3 tahun lu jalan Hampir sama 3. cewek lu, putus. Oke lah nggak Buset. apa-apa, itu lika-liku kehidupan. Entar lu kalau Buat udah jadi nikah, cerita buat jadi punya cerita. anak jadi cerita. Bener 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 jadi bener. cerita. Tapi, Kayak orang tua dukung banget ya, apa yang lu kerjain sekarang? alhamdulillah mendukung. Ya walaupun kalau misalnya sekali nilai gue 70 gitu, satu ujian, habis lah itu. Tapi ya gue ngerti lah. Cuman Oke, untungnya hu alhamdulillah ngerti sih. oke, hukuman terberat kalau misalnya lu dapat nilai yang di bawah KKM ataupun apapun itu, Mmm, apa yang orang tua lu biasanya kasih ultimatum ke lu? Ancaman bukan ancaman ya, lebih ke arah mmm, kayak, punishment-nya apa? mama papa sih Apa nggak marah, nggak ada ancaman, nggak ada gitu-gitu, cuman nasihat mhm, aja sih. Cuman kadang kalau dibilangin baik-baik kayak orang udah capek gitu, kadang kan lebih nggak enak daripada dimarahin dong, ngerti nggak? iya, paham Kayak paham. kalau orang kecewa daripada marah lebih sakit kecewa kali kan, ngerti kan? Mhm, Iya gitu sih biasanya dinasihatin aja terus, dan untungnya ngerti sih, guanya juga walaupun kadang keras kepala gue coba dengerin lah, kan ada benernya juga kan, oke. gitu. Jadi bukan Tapi ancem, nggak marah, nggak apa gitu, nasihat aja oke. sih. Nah, ngomongin tentang keluarga, gue kepo sama adik lu, si Keisuke. Ah, Nah, Keisuke umur berapa? Keisuke itu umur 12, Oke, umur 12,5, 12. 12,5. Oke, dia passion-nya sama nggak kayak sama lu? Balap Dia juga nggak? susah banget ini, sama-sama balap tapi dia sukanya motor motor mini GP tau nggak? Dia dulu balap mini GP gitu. Oh. Kalau mobil dia sesekali suka tapi habis itu udah di-drop. Kenapa? Nggak mau, enakan motor katanya gitu. Jadi dia tuh sempat balap mini Oh, GP gitu dulu. masih ikut sering ini, kejuaraan-kejuaraan gitu Keisuke? Apa gimana? Karena Covid dan juga waktu itu ada masalah maklum jadi agak mahal gitu. Jadi waktu itu sempat stop sih. Sekitar 2020
2019 akhir sih mulai stop, tengah sampai akhir gitu. Oke oke Nah oke. kasihan sih, kadang dia kayaknya pengen pengen balap karena teman-temannya udah pada naik bebek, udah pada naik motor semi gede, dianya harus stop dulu kan. Cuman ya Iya let's see lah dia kemana, masih muda kan, jadi nggak harus dipaksa nyari hobi juga gitu. iya, bener bener. Dan untungnya orang tua lo sama-sama ngedukung ya apa yang Iya lo untungnya. berdua kerjain ya. Nah, ya bedanya itu sih, kalau gue mungkin dari kecil gue udah sadar gue pengen apa dari kecil. Kalau adek gue masih suka entar bola, entar balap gitu-gitu. Agak mut-mutan, anaknya mut-mutan. Iya iya iya. Nah, eee, bisa diceritain nggak awal mula lu bisa masuk JMX itu kayak gimana? Oh, dari awal lah ya, dari awal lagi lah biarin ini, biarin. Mhm. Gue dulu, ceritanya dibeliin laptop gue. Terus, wah ini laptop ada game simulator nih, mumpung gue nggak balap beneran, bodo amat deh gue setir pakai mouse gitu, seneng-senengan. Gue Mmm, masuk AF, gue balap di situ, terus gue ketemu Edo sama Colin, inget gue. Edo sama mhm Colin dateng, terus mhm. kita lagi latihan Civic kayaknya. Lu ajak gue VC kan, terus Oh, kita kenalan, inget kan yang itu? Yang di Suzuka kalau nggak salah kita latihan. iya iya Terus iya. kenalan, terus lu bilang, "Oh ada komunitas di Indonesia, ada HME, ada apa segala semuanya lu kenalin." Terus nggak lama kemudian lu ajak jadi admin dan gue ikut kan akhirnya. Nah Heeh, dari situ gue dipercaya dipinjemin sama Om Haris G29 buat balap mhm. di Gayatri. Jadi seminggu, sekitar 1-2 minggu sebelum Gayatri Cup gue pakai setir lah, jadi bener-bener baru. Nah Oke. lanjut sampai sekitar Juni apa Juli, gue tiba-tiba gue beli ACC, main sama Edo sama Noval waktu itu malam-malam, tengah malam itu. Terus gue sama Dava balap apa segala, Dava Nabil dari Simaniak. Nah nggak lama gue lihat gue mulai bagus di ACC daripada RF, jadi gue fokus ACC. Terus suatu Mmm. hari Selasa kalau nggak salah, gue ditelepon sama Presley, gue diminta untuk jadi stand in-nya Sergio, karena Sergio waktu itu sempat ada masalah kena covid dia kan. Oh, iya iya. Jadi hari Sabtu tuh gue balap IRGP, latihannya 4 hari 3 hari gitu. Mmm. Nah IRGP jalan walaupun kurang bagus karena nggak sesuai plan balapannya. Minggu depannya kita telepon lagi, terus the rest is history gitulah. Wih, akhirnya Terus lu kita balap. ditawarin masuk ya. Betul gitu. Terus lanjut Itu sampai sekarang nih, lu mau 2 sempet bulan. ada dilema nggak untuk masuk ke JMX waktu itu? Apa udah, "Wah udah Mmm, ini fix gue mau," gitu? Apa lu harus, mikir-mikir dulu apa ada gimana? ada dilema sih sebenarnya. Waktu itu kan gue baru mau masuk kelas 12, Dok. Gue kan juga Oh, perlu fokus sekolah. iya Jadi iya. gue tadinya mau mikir mau drop sim racing gitu, gue mau fokus sekolah. Terus juga gue tadi mau drop IO, mau drop caster gara gue mau fokus sekolah, tapi pas kesempatan JMX naik, terus dia juga jelasin kalau jadwalnya ini nggak nabrak sama sekolah lah, karena mereka ngerti junior kan juga anak sekolahan semua. Jadi gue Mmm, pikir, "Oh ini kesempatan bagus buat gue bisa balap, buat gue bisa naik." Karena gue sukanya sebenarnya kan balap emang, bukan pengen naik jadi world class caster, pengen jadi world class racer gitu kan. mhm. Ya udah mumpung jadwalnya bagus, mumpung kesempatannya bagus banget. Jadi ya udah gue ikut gitu. Dilemanya itu aja sih sebenarnya, waktu lah. Masalah waktu untuk sekolah ya. Waktu. Bener, gitu. Oke. Ini memang kalau gue lihat sih, eee, ini kalau ini beneran nice pick ya kalau gue bilang ya, si Presley sama si Cleo, mungkin anak-anak Alhamdulillah. JMX ya anak-anak JMX juga, apa ya, ngelihat elu sangat-sangat bisa bertanggung jawab untuk itu dan ya gue lihat gitu karena memang ya kita sempat ngobrol lah dari malam sampai pagi, dari malam sampai pagi Mmm. tiap hari ya kan. Kita kita ngobrolin apa aja dari A sampai Z, sampai gibahin Mmm. orang gitu kan. Tapi, Waduh. kita juga akhirnya, eee, gue sendiri jujur, eee, tertarik untuk narik elu waktu itu. Ya lu Mmm. tahu gue pernah offer elu gitu. Pernah sempet Tapi ngobrol gitu ya? Mhm. tapi akhirnya gue mikir bahwa, eee lebih ke arah kayak tunggu dulu. Gue udah feeling Mmm. sebenarnya JMX pasti akan guide elu, pasti Wah akan narik udah elu. Gue diem terawang. dulu, iya, gue diem dulu. Karena, Heeh. eee, gue ngelihat gitu loh pada waktu kita ke HQ, first impression mereka itu sangat-sangat suka sama lu.
Oh, Nggak tahu ya ini benar apa alhamdulillah lah enggak, ya. tapi yang gue lihat gitu. Dan gue Heeh. juga pada waktu gue di HME, gue ngeliat lu tuh kayak, wah ini orang gila nih, dalam arti umur segini bisa bertanggung jawab. Mmm, That's it, itu kuncinya. Ketika lu bisa mhm, bertanggung jawab dan lu orang yang berani untuk speak up, why not? mmm, Lu bisa banget gitu. mmm. Akhirnya bener, ketika gue sempet tawarin lu, terus tiba-tiba lu cerita, "Kak, gue ditawarin JMX." Gue Iya, di bilang WA keinget kayak banget gua. iya, gue langsung bilang, "Sikat, ambil, Mhm kapan lagi mhm. lu dapat opportunity gede banget Bener kayak gitu bener. ya kan." Ini kayak chance lu untuk nunjukin bahwa mungkin ke orang tua lu ya, karena waktu itu kan sempet, lu kayak clash sama orang tua lu gara-gara ya waktu lu terlalu habis untuk ini gitu kan, untuk sim Bener bener. racing, ya Bener, kan? untuk caster, Sampai untuk IO, untuk sim racing itu habis itu waktu mhm sekolah, sampai akhirnya gitu. lu sempet ya, eee, berdebatlah sama orang tua lu gitu kan. Mhm Akhirnya mhm. lu memutuskan, "Udahlah gue cabut aja deh dari sim Bener racing," gitu. itu bener itu. Ya kan? Terus akhirnya ya gua sama teman-teman lain tuh kan ngobrol, "Ya jangan keluar lah, jangan keluar," gitu. Akhirnya ya, Tuhan menjawab dan memberikan kesempatan yang luar biasa buat lo gitu. Akhirnya Iya, lu dikasih ke tim yang luar ke biasa hebat yaitu iya JMX dan lu langsung nge-handle JMX juniornya itu. iya, Menurut gua kayak, untungnya waktunya lebih kapan pas lah lagi? ya. Betul, kapan Iya, lagi? Gitu. Ya lu mhm udah nunjukin, kalau menurut gua lu udah tunjukin kalau lu tuh hebat gitu, orang hebat gitu. Dan mhm. nggak apa ya, nggak semua orang itu punya kesempatan yang sama, dan nggak semua orang itu punya attitude yang sama kayak lu. To be honest Mhm. aja, gue sangat-sangat, apa ya, kalau bisa boleh curhat dikit ya, gue sangat-sangat seneng dan bangga punya teman kayak lu gitu loh. Walaupun lu di bawah Waduh, gue nggak peduli dengan umur gitu. Mau lu iya, di atas gue, mau lu di bawah gue, selama lu bisa bertanggung jawab atas apa yang lu lakuin, gue akan suka berteman dengan wah, lu gitu. thank you. Biasa Ya ngertilah. kalau kata teman-teman gua atau ortu gua, age nggak menentukan seberapa mature kita gitu biasanya, ya nggak? Iya, iyalah, ya dewasa bukan diukur dari umur, kalau semuanya dari Iya. umur mah lucu gitu ya kan. Iya, tapi thank you lah, kayak thank you ke ortu gua kan pasti, terus Om Haris Mhm, sama elu, sama Josh, sama Arda dari AF kan semuanya kalau tanpa lu pada kan gua juga nggak ke JMX. Jadi pasti semuanya ada link dan pelajaran yang gua ambil lah. Jadi iya iya. soalnya awalnya gua juga nggak gini, gua time management-nya parah sih dulu. Jadi gua juga ambil banyak pelajaran dari yang Mhm tim-tim gua, apa, mhm tim-tim yang gua pernah datengin gitu. mhm. Ya gue masih ingat sih waktu lu pertama kali balap untuk HM itu kan ya di HME Indonesia Gayatri yang kita masih Gayatri. main Dota. Oh, Iya, iya iya, yang Suzuka itu ya? Suzuka terus akhirnya Heeh. gue lupa. Salah pencet, si abang Salah salah pencet. pencet. Akhirnya lu nggak main kan, tapi ronde kedua ya Waduh, di situ gue ngelihat, "Duh anak ini ada loh potensi buat balap, sayang banget," gitu, sayang kalau aja nggak nabrak lagi. main. Nggak masalah Nabrak untuk lagi. itu, Eh, sayang banget gitu. Terus akhirnya kita main ACC dan gue ngeliat kayak, "Wah anjir, ini kenceng loh ini anak," gitu kan. Oh ya heeh. udah, dari situ gue udah feeling, ini bakal dapet tim yang bagus sih, gitu. Gue Inget dari inget situ banget sih itu gue di Monza kita mabar sama ada Om Rio, ada Noval, ada lu, rame-rame lah kita itu malam-malam. mhm, Heeh, seru banget oh seru bener-bener banget. main lucu-lucuan doang sih ya kan. Iya iya. Terus Ya sempet main apa ya waktu itu jemput pagi apa, mini F1 itu ya, mini F1. ini F1 tuh Iya, Assetto Corsa. wah, isi-isi kegabutan. Iya, ya istilahnya, eee, ya gue seneng gitu akhirnya gue ketemu orang yang, eee, bener gitu ya. Karena menurut gue Waduh, bener itu udah pasti baik, tapi baik belum tentu bener, kayak gitu. mmm, Gitu aja sih. Jadi ya gue malah thank you banget dengan lo dateng ke gue belajar banyak gitu. Bukan bukan kayak gimana-gimana, tapi lebih ke arah kayak gue juga bisa ada di sim center ini ya karena ada lu juga. Gue belajar banyak dari lu meskipun mmm, lu nggak apa ya, lu nggak ngasih tahu gue apa enggak, tapi dari kelakuan lo, attitude lo yang lu tunjukkan ke gue, itu gue belajar, "Oh gue harus ini," dan gue nggak boleh kalah sama lu kayak gitu. Bukan hanya wah, dalam balapan, tapi dalam jadi segi kehidupan juga gitu. iya, Gue jadi ngeliat rivalry lah, friendly rivalry. iya iya, Yoi. pastilah, pasti gitu. Jadi Tapi emang gitu sih menurut gua karena kita juga mhm,
pasti harus belajar dari satu sama lain. Itu secara nggak sadar juga pasti gitu. Dan juga gue diingetin sama Presley, sama bapak gue, sama mama gue juga, di atas langit ada langit. Jadi nggak boleh puas lah basically, mau di balap atau Oh, apapun gitu sih. harus nggak boleh puas. Harus. Kalau lo Kalau kita puas, puas wah kalah itu, kelar, udah selesai. kelar. Iya, tapi Iya benar benar. sometimes kita harus menahan diri. Misal kita belum dapat nih, benar kita belum puas, tapi kita harus tahu dulu batasan kita. Kita harus Benar-benar. menahan Kita diri, kita di mana? gitu. Self conscious. Yes, self conscious, benar. Jadi ya jangan sampai gara-gara terlalu passion terusnya kita lupa diri, jangan, Nah gitu. itu. Itu aja Iya. kan. Ya Jadi kita harus orang tahu lah. biasa aja, down to earth biasa. Gitu. Nah, sekarang gue mau tanya, tujuan lu sekarang Nah, itu apa di dunia sim racing? pasti gue pengen jadi nomor 1. Even gue pengen ngalahin kakak-kakak gue, si JMX Phantom, gue pengen ngalahin teammate gue pengen ngalahin orang nomor 1 di dunia. Itu kan pasti jadi target gue, atau pembalap siapapun bisa ditanya. Jadi cuman kalau target realistis dalam waktu jangka dekat, bisa gue bilang sebagai tim, karena ada SRO Enduro yang upcoming sekarang, dan gue pengen tim gue jadi top 3 di Asia di situ. Itu target gue yang jangka dekat. Cuman kalau jangka panjang pasti nomor 1, gak ada target lain sebagai pembalap. Gitu. Dan juga gue pengen besarin JMX. Jadi orang kalau ngelihat balap, kalau ngelihat warna oranye, ngelihat warna biru, ngelihat balap sim racing, ngelihat balap beneran, itu bisa mikir JMX ke depannya. Oh, gue pengen balap JMX. Oh, gue lihat sesuatu yang balap JMX gitu. Jadi gue pengen naik bersama-sama JMX juga jadi nomor 1 gitu. Itu target gue sih, motivasiin. Oke. Nah, kalau tujuan tim lu sendiri sekarang untuk JMX Junior, kira-kira 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, kira-kira bayangan lu akan jadi seperti apa? Bayangan gue, kita akan menjadi suatu tim yang all Indonesian, yang bisa compete dengan tim-tim paling bagus di dunia. Karena menurut gue kita ada potensi, kita ada resources yang kita butuh, kita ada moral support yang dibutuhkan dari Presley, dari bos-bos kita, dari senior-senior kita. Jadi gue pikir kita asah beberapa tahun kita bisa naik ke atas. Yang penting jangan puas aja, jangan puas gitu sih. Terus push aja, karena gue yakin sih mau Dava, mau Sergio, mau Kurtubi, mau Phantom, satu Phantom bisa semua untuk naik ke world stage gitu. Oke. Dan mungkin ada banyak teman-teman kita yang mungkin seumuran lu atau yang di bawah lu yang sangat-sangat tertarik untuk bisa join ke JMX Junior. Kira-kira persyaratan apa yang harus mereka lengkapi atau mereka punya lah untuk bisa join ke JMX Junior gitu? Apakah ada batasan umur untuk JMX Junior? Untuk JMX Junior pastinya junior, jadi di bawah 18 lah kira-kira, di bawah segitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk seseorang join gitu kan. Gak semuanya dari umur juga, kita juga lihat talent, lihat semangat gitu-gitu. Jadi kalau mungkin untuk seperti itu kan, JMX pun ada scouter sendiri, dan sampai sekarang pun gue gak tahu siapa scouternya untuk Phantom, untuk junior. Gue juga bisa ngasih pendapat, cuman at the end of the day mereka ada scouter sendiri, dan tim itu punyanya Presley, punya tim lah. Jadi untuk mungkin kalau mau di notice atau pengen ikut join itu, tunjukin aja semangat, tunjukin punya misi, terus juga balap-balap aja gitu. Siapa tahu juga bukan JMX doang yang mau kalian kan nggak harus JMX juga, kan ada banyak tim juga di sini. Jadi kalau pengen misalnya sukses di area sim racing kayak likes of Presley, Avila, Odi, Rama gitu-gitu, balap aja sih, latihan aja, balap aja. Gak usah terlalu pusingin gua harus ini, ada checklist apa segala. Kan at the end of the day juga kita balap kan, bukan bikin checklist, ya kan? Balap aja udah, latihan. Gue juga dulu gitu kok, gue cuman balap-balap aja, gue cuman latihan-latihan kan, gue kayak tiap sore Kaido latihan yuk, gitu-gitu doang kerja gue. Benar. Gitu aja udah. Nanti juga rezeki datang sendiri, takdir kan juga udah ditulis, tinggal latihan aja, jalanin udah. Iya. Gitu. Oke. Seperti biasa, ini udah mau ke segmen akhir. Kalau lu dengerin podcast gue selalu ada namanya rapid questions. Itu dia. Takut gue. Ngapain takut, Cuk? Gak usah. Oke.
ada 5 questions nanti nanti lu pilih ya, lu tahu lah cara mainnya. Nggak Nah, boleh mikir, nggak boleh nggak boleh lama mikir. jawabnya, Waduh, langsung apa yang ada di otak lu langsung keluarin. Oke? ngomongnya Siap? pelan-pelan ya biar nggak nge-lag. Oke, siap. Oke, Oke, 1, 2, 3. Balap beneran atau balap virtual? balap beneran, Oke, sprint atau endurance? endurance, Oke, GT3 atau open wheel? GT3, Go-kart atau touring? touring lah, Jadi manajer tim atau jadi pembalap tim? pembalap fix. Oke, oke. Aduh, Clio bisa dicatat, nanti Presley juga udah dicatat. Dia nggak mau jadi tenang loh. manajer. Waduh. Ini nih kontroversial sekali Anda. Waduh. Tapi ya Ya. gitulah. Oke, Sekali oke. balap ya pasti balap. Wah, Benar, gitu benar, sih. benar. Tapi memang target lo adalah balap beneran ya, tetap jadi pembalap beneran ya. Memang pembalap beneran sih. Bukan berarti gue nggak suka atau nggak passion sim racing. Cuman kalau gue bisa balap beneran, ya kenapa enggak gitu? Why Kenapa not? harus gitu? Apalagi Yes. namanya juga simulator gitu. Kita mensimulasikan balap beneran ya kan? Benar, 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 Ya benar, balap benar. beneran pasti. Nah, Gitu. sekarang mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari gua. Hmm. Kira-kira gimana sih caranya untuk menjadi manajer yang sukses di sebuah tim? Kalau menurut lo Pertama sendiri? pasti kalau bisa cari tim yang memang kalian pengen jadi keluarga. Pengen jadi sekeluarga dengan tim itu, bukan sebagai cuman gue tim manajer di tim ini udah gitu doang, tapi memang jadi keluarga dengan tim itu, terus bener-bener kenal siapa aja pembalapnya, bener-bener deket dengan mereka, basically sebagai keluarga lah, karena kita di JMX Phantom dan Junior udah kayak keluarga kalau ngumpul, kalau balap beneran, bukan sebagai tim biasa. Itu sih kuncinya, karena dengan adanya itu, dengan kedekatan itu kita datang passion, datang ide-ide yang bagus, ya kan? Datang chemistry untuk balap misalnya enduro yang bagus. Jadi pertamanya dengan dekat dan juga menjadi keluarga dengan tim itu paling penting, karena suksesnya datang setelah itu gitu. Oke, jadi memang udah kayak ini ya, dengerin omongannya Vin Diesel ya. Dalam Family, banget ya. family, Family is family. everything, buset. Family is everything ya. Jadi bercandaan ntar gue. Sok dalam gitu, sok deep. So deep. Ya, nggak apa-apa. Oke, thank you buat Takuma. Thank you banget udah datang di Simpot di episode ke-13 nantinya. Thank you Waduh. banget udah sediain waktu buat kita ngobrol-ngobrol tentang lu dan juga beberapa bocoran dikit lah tentang JMX Junior ya kan. Ya penting Begitulah itulah. cerita hidup yang sangat singkat dan simple. Asik, Gitu. asik. Tapi gue salut banget sama lo yang baru Thank you. berumur 16 dan 5 hari lagi. 5 hari berarti kita rekaman kan tanggal 24. Berarti tanggal 29 ya? Tanggal 29 ya. Tanggal 29. 29 Agustus, dia ulang Tepat tahun. sekali sih. Ini kan jam 5.01, 5.03. Gue lahir 5.01 ya, tepat lah. Tepat 5 hari. Sampai Tepat jam 5 hari ya. Oke, tepat 5 hari. Pas banget. Jadi betul. ditunggu aja surprise dari kita ya. Waduh, apa tuh? Ya siap-siap aja, siap mental, siap hati ya. Aduh, boleh. Pokoknya itu aja. Gue thank you banget udah luangin waktu dan udah ngobrol-ngobrol sama gue. Gue juga thank you banget udah ya. Thank you. Ya kita udah kenalan ya walaupun sebentar tapi lumayan lama lah, mau setengah tahun lebih lah. Dari 2020 akhir lah. Ya thank you banget pokoknya. Thank you. Dan gue izin closing ya. Yoi, petot sign out. Oh salah. Edo. Belum coba. Oh iya, thank you banget buat JMX Junior juga dan juga teman-teman dari JMX juga yang bolehin Takuma punya waktu untuk podcast bareng kita di sini ya kan. Soalnya susah banget ini waktunya Takuma. Orang sibuk sekarang dia. Sangat sibuk. Nama Discord di grup kita itu orang sok sibuk. Orang sok sibuk. Halo. Ya begitulah. Oke, siap. Thank you. Gue closing dulu Takuma. Thank you banget. Oke. Ya, thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir podcast gua di episode ke-13 kali ini bareng Syaukat Takuma. Dan yang belum follow Spotify kita bisa di-follow, dan juga yang belum subscribe kita di YouTube
Monggo di-subscribe dan di-like ataupun di-share jika kalian suka. Kalau nggak suka ya udah nggak usah banyak ngomong. Thank you banget buat semuanya dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Jangan lupa setiap Rabu dan Jumat Simpot akan selalu ada buat kalian. Buat sambil didengerin sambil santai, sambil kerja, sambil belajar, dan yang pasti kalian akan mendapatkan informasi terbaru. Ya bukan terbaru sebenarnya, Simpot selalu akan mengangkat cerita-cerita sisi lain dari sim racing di Indonesia. Thank you banget dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Gue Renaldi Edo, signing out.